warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, apa kabarnya? Masih tetap semangat walau kita belajar dari rumah. Jangan lupa untuk selalu berdoa dalam mengawali pembelajaran kita hari ini, supaya pembelajaran dimudahkan. Kita masih belajar di kelas 2, tema 6, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Lani memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Lani adalah ayam dan kelinci. Lani merawat ayam dan kelincinya dengan baik. Lani dibantu ayah dalam merawat hewan peliharaannya. Ada juga petugas kandang yang bertugas membersihkan kandang. Ayah sering membelikan buku tentang hewan peliharaan. Lani senang membaca buku tentang hewan peliharaan. Lani juga senang membaca buku di perpustakaan sekolah. Ayo berdiskusi, apa yang ingin kamu ketahui dari gambar di atas? Buatlah pertanyaan tentang hal-hal yang ingin kamu ketahui dari gambar tersebut. Misalnya, bagaimana cara meminjam buku di perpustakaan? Tukarkan pertanyaanmu dengan pertanyaan temanmu. Jawablah pertanyaan temanmu. Contohnya, pertanyaannya adalah kira-kira seperti ini, yaitu pertanyaannya, apa yang terjadi jika kita terlambat mengembalikan buku yang kita pinjam? Jawabannya adalah, jika kita terlambat mengembalikan buku yang kita pinjam, biasanya akan mendapatkan denda. Ayo menulis. Tanyakan tata tertib yang berlaku di perpustakaan sekolahmu kepada petugasnya. Tuliskan tata tertib tersebut pada lembar kertas tugas. Contohnya, tata tertibnya adalah 1. Menjaga ketenangan di dalam perpustakaan. 2. Dilarang makan dan minum di dalam perpustakaan. 3. Mengembalikan buku tepat waktu. Selanjutnya, ayo bercerita. Ceritakan pengalamanmu dalam mematuhi tata tertib di perpustakaan sekolah. Tuliskan ceritamu itu menggunakan huruf tegak bersambung pada tempat yang tersedia. Contohnya seperti ini. Setiap waktu istirahat, saya selalu membaca buku di perpustakaan. Saya selalu menjaga ketenangan di dalam perpustakaan. Saya tidak pernah membawa makanan dan minuman. Ketika saya meminjam buku, saya selalu mengembalikan tepat waktu. Bacalah dengan suara nyaring kalimat di bawah ini. Aku anak yang menaati peraturan sekolah. Selanjutnya, ayo membaca. Hari ini, Lani mendapat tugas bercerita di depan kelas. Lani bercerita tentang hewan peliharaannya. Hampir semua teman Lani memperhatikan. Namun, Udin dan Beni mengobrol saat Lani bercerita. Siti dan Dayu pun mengingatkan mereka. Memperhatikan orang yang berbicara di depan kelas adalah tanda kita menghormati orang lain. Terdapat beberapa nama orang pada bacaan di atas. Siapa sajakah nama dalam cerita di atas? Yaitu Lani, Udin, Beni, Siti, dan Dayu. Selain digunakan ada awal kalimat, nama hari, dan nama bulan, huruf kapital juga digunakan ketika menuliskan nama orang. Ayo berlatih, bacalah kalimat-kalimat berikut. Lingkari nama orang yang tidak menggunakan huruf kapital. Kalian perhatikan ya teks tersebut. Manakah nama orang yang tidak menggunakan huruf kapital? Yaitu Udin, Dayu, Lani, Udin, dan Tati. Nah, seperti itu ya. Kemudian, susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat yang benar. Gunakan huruf kapital pada awal kalimat dan nama orang. Gunakan tanda titik untuk mengakhiri kalimatmu. Gunakan juga huruf tegak bersambung. Perhatikan contoh. Di sini ada kata-kata yang masih acak, yaitu membaca, Susi, cerita, dan buku. Kalimat yang benar adalah Susi membaca buku cerita. Selanjutnya ada soalnya yang nomor 1, ada kata ibu, mengerjakan, Lani, PR, dan membantu. Yang benar adalah susunannya adalah ibu membantu Lani mengerjakan PR.
Yang soal nomor 2 ada kata datang ke sekolah Udin dan Beni tepat waktu. Yang benar adalah Udin dan Beni datang ke sekolah tepat waktu. 3. Dayu suka menyontek. Tidak, kalimat yang tepat atau yang benar adalah Dayu tidak suka menyontek. Soal yang nomor 4, berdiskusi Siti, Dayu, dan Lani kelas di dalam. Kalimat yang tepat adalah Siti, Dayu, dan Lani berdiskusi di dalam kelas. Selanjutnya nomor 5, boneka menggambar Ibu Tati di papan tulis. Kalimat yang benar, Ibu Tati menggambar boneka di papan tulis. Ayo mengamati, berlari sangat menyenangkan dan menyehatkan. Berlari dapat dilakukan di lapangan atau tempat bermain. Berlari di dalam kelas tidak boleh dilakukan karena berbahaya. Banyak sekali macam gerak dalam berlari. Perhatikan gambar dan coba ikuti. Gambar yang pertama adalah lari di tempat. Perhatikan gerakan anak dalam gambar. Apakah dia berpindah tempat? Setinggi apakah lutut anak pada gambar diangkat? Lakukan gerakan lari di tempat seperti gambar dengan hitungan 8 kali. Gambar kedua yaitu lari di tempat dengan lutut terangkat. Apakah dia berpindah tempat? Setinggi apakah lutut anak pada gambar terangkat? Lakukan gerakan lari di tempat dengan lutut terangkat dengan hitungan 8 kali. Selanjutnya, gambar ketiga, lari cepat. Apakah dia berpindah tempat? Kemanakah arah berlari anak pada gambar? Lakukan gerakan lari cepat menuju garis finish. Gambar keempat, lari zigzag. Apakah dia berpindah tempat? Kemanakah arah berlari anak pada gambar? Lakukan gerakan lari zigzag seperti pada gambar. Selanjutnya, ayo berkreasi. Apakah kamu dapat melakukan keempat macam gerak lari seperti pada gambar sebelumnya? Coba lakukan macam gerak lari secara bergantian. 1. Lari di tempat. 2. Lari dengan lutut terangkat. 3. Lari cepat. 4. Lari zigzag. 5. Lakukan gerakan lain dengan diiringi lagu. 6. Ikuti petunjuk guru. Kita lanjut ke pembelajaran 6. Ayo membaca, bacalah percakapan berikut. Pada waktu istirahat, Siti, Dayu, dan Beni bermain di lapangan. Di dekat lapangan ada kolam ikan kecil. Siti dan Dayu sedang mengobrol, sedangkan Beni melihat ikan di dalam kolam. Aku senang sekali belajar tentang peraturan yang ada di sekolah. Jadi, aku makin tahu hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan, kata Siti. Betul sekali, Siti, kata Dayu. Selain itu, aku juga suka belajar cara memelihara hewan di sekitar kita. Jadi, kita tidak boleh menyakiti hewan, kata Beni. Aku juga setuju denganmu, Beni. Ikan di kolam ini juga harus dirawat, kata Dayu. Tiba-tiba Edo lewat dan membuang sampah ke kolam ikan. Edo, kenapa kamu membuang sampah ke kolam? Itu namanya melanggar peraturan, kata Beni. Oh iya, aku lupa. Baiklah, aku akan ambil lagi sampahnya. Maafkan aku, teman-teman, kata Edo. Ayo berdiskusi, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan teman sebangkumu. 1. Apakah peraturan sekolah yang ada di dalam percakapan? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Soal nomor 2. Mengapa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan karena menyebabkan lingkungan menjadi kotor. 3. Apa yang harus kita lakukan saat ada yang melanggar peraturan? Yang harus kita lakukan saat ada yang melanggar peraturan adalah mengingatkannya dan menegurnya dengan sopan. 4. Sebutkan 2 hal penting yang ada pada cerita. 2 hal penting yang ada pada cerita adalah 1. Selalu menaati peraturan. 2. Mengingatkan teman yang melanggar peraturan. 5. Tuliskan kata-kata yang kamu temukan pada kotak berikut. Kata-kata yang ada dalam bacaan yaitu kata-kata berawalan dengan huruf kapital yaitu pada, Siti, Dayu, Beni, di, aku, jadi, betul, selain, ikan, Edo, itu, oh, baiklah, dan maafkan.
Berdasarkan kata-kata yang kamu tuliskan, huruf kapital digunakan pada awal kalimat dan nama orang. Ayo berlatih, berikut adalah hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di sekolah. Baca kalimat pada kotak, lalu hubungkan pada gambar yang sesuai. Warnai gambar jika menurutmu sesuai dengan peraturan sekolah. Mencoret-coret tembok. Nah, ini gambarnya adalah yang mana? Gambar yang kedua. Hal ini tidak sesuai. Selanjutnya, membuang sampah pada tempatnya. Ya, ini sesuai dengan peraturan sekolah. Melaksanakan tugas piket. Ya, ini bagus dan sesuai dengan peraturan sekolah. Ayo berlatih, bacalah teks berikut, perhatikan huruf kapital dan tanda baca yang harus digunakan pada kalimat. Tuliskan kembali teks berikut dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Dan juga gunakan huruf tegak bersambung. Siti memelihara burung. Siti rajin merawat burung peliharaannya. Setiap hari burung diberi makan secara teratur. Makanan burung itu buah pisang dan buah pepaya. Pada hari Minggu, Lani bermain ke rumah Siti. Lani suka dengan burung peliharaan Siti karena suaranya indah. Jangan lupa di awal kalimat menggunakan huruf kapital dan penggunaan nama orang juga menggunakan huruf kapital. Dan di akhir kalimat selalu diakhiri dengan tanda titik. Ayo mengamati. Siti pergi ke pasar bersama ibu. Siti membeli 1 kg pepaya. Penjual pepaya menimbang dengan timbangan seperti pada gambar di bawah ini. Setelah membeli pepaya, Ibu Siti membeli 200 gram biji jagung. Penjual biji jagung menimbang dengan menggunakan timbangan seperti gambar di bawah ini. Ayo berdiskusi, manakah yang lebih berat, 1 kg pepaya ataukah 200 gram biji jagung? Timbangan manakah yang dapat mengukur benda yang lebih berat? Dapatkah kamu menyebutkan dua timbangan itu? Perhatikan tulisan di dalam kotak. 1 kg sama dengan 100 gram tambah 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 100 gram. Jadi 1 kg sama dengan 1000 gram. Timbangan besi biasa dipakai untuk menimbang benda yang lebih berat. Sedangkan timbangan dengan jarum menunjukkan angka biasa digunakan untuk benda yang lebih ringan. Ayo berlatih, perhatikan gambar berikut, coba perkirakan berat benda pada gambar. Lingkari ukuran berat yang menurutmu sesuai. Gambar yang pertama ada gambar berat semua kentang di samping adalah berapa? 2 kg atau 200 gram? Ya, 2 kg. Gambar yang kedua, semangkuk tepung beratnya berapa? 5 kg atau 500 gram? Ya, 500 gram. Selanjutnya nanti kalian kerjakan di buku tulis kalian masing-masing ya. Soal latihan pembelajaran 5 dan 6. Soal latihan pembelajaran 5, kalian tuliskan S sesuai dan TS atau tidak sesuai dengan aturan yang ada di perpustakaan sekolah. Dan soal latihan pembelajaran 6, kalian buka buku paket halaman 101 dan 102. Kiranya sampai di sini pembelajaran kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.